Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori Dan saya Sandi di Ups Gatel Garuk Dong. Nah ini spesial lagi hasilnya iya. karena Mandiri ya. Mandiri. Ini mungkin program pemerintah ya biar Program bisa BUMN. mapan, betul. Jadi sekarang kita nggak ada operator di belakang kamera, di OBS juga nggak ada yang Nggak ada megang. yang megang. Jadi ya kita let it flow aja. Jadi mungkin nanti di gimana caranya Tipis-tipis aja lah lah ya. Kita coba tipis-tipis. Kita usahakan lah gitu. Nah jadi seminggu terakhir apa Sandi kegiatan? Kegiatan biasa Ngantor. Ngegerutu pemerintah. Ya masih tipis-tipis. Soalnya kan banyak yang rame juga kan. Benar. Jadi memang seminggu terakhir ini gimana ya sebenarnya kita tuh nggak mau ngomongin politik terus ya. Enggak. Tapi kayaknya semua hal sekarang dipolitisasi gitu. Memang usum. Memang zamannya. Iya gitu. maksudnya. Jadi sebenarnya meskipun kita ngomonginnya kontennya gaming dan teknologi gitu Iya. seharusnya, tapi mau nggak mau urusan teknologi ini sekarang terus-terusan ada unsur politik. Jadi semua hal itu sekarang dipolitisasi gitu. Bahkan yang remeh-remeh pun sekarang ada aja unsur Ada, politik. benar. Capek kita juga jujur dan ya saya juga lagi nyari hobi baru sekarang. Apa? Ada olahraga baru. Oh, Iya. ini. Tenis. Oh, Jadi meja? Enggak Oh, dong. kirain. Tenis. Saya nggak ada Bukan lagi. maksudnya nyari orientasi baru ya. Ya, jadi lagi nyoba tenis gitu. Main di mana? Di Pasaga. Yang Oh, punya Pasaga. Unpar, betul. Di tiap Jumat pagi. Kemarin dan jam 7. Jam 7 pagi, Jam tiap 7 hari Minggu. Tiap hari Jumat. Oh, Jumat. Jumat dan langsung jam 9 langsung meeting kemarin. Bagus. Bangunnya harus lebih pagi berarti ya? Iya, makanya. Dari subuh nggak tidur lagi tuh pasti tuh. Iya, jadi aduh ya lumayan lah. Jadi biar berubah kebiasaan juga. Karena kemarin-kemarin selalu bangun jam 8 gitu. Ya, sekarang coba memperbaiki lah. Dan ngomongin yang rame sekarang Sebenarnya banyak. Kalau follow TXT dari Bandung, ada aja. Oh, ada aja. Kemarin Iya. apalagi kan lagi musim hujan ya gitu. Sekarang pakai sweater, dingin banget Bandung. sama yang ke Bale Endah mulai Nah, kedinginan lagi. Iya, itu lagi kan kemarin rame-rame. mulai rame kan. Iya. Soalnya ada yang kalau nggak salah nge-post di TikTok gitu. Bandung beres hujan Estetik. estetik bla bla bla. Wah, itu orang-orang timur, orang-orang selatan muncak. Wow. Estetik anjing. Estetik di Dago sih estetik, kalau Riau estetik, coba main ke Kopo, Iya. Bale Endah Iya, gitu iya. kan. Saya baca di Twitter itu video itu dan ya gimana ya memang seperti itu gitu. Maksudnya kondisinya daerah Bale Endah itu karena kan Citarum ya. Citarum betul. Dari atas turun ke bawah. Iya. Dan yang di bawah kena limpahan sampah gitu. Gitu. Dan itu udah beberapa periode juga nggak ada yang bisa nyelesain ya. Ya, beberapa kali ganti kepala ya. gubernur, wali kota Wali sama kota, aja. benar dan susah. Terus itu pemukimannya juga padat banget. Ih, parah banget. Daerah Ya. saya apalagi, Mas. Iya betul. Kemarin saya kebetulan ada undangan daerah Ciwastra. Ngerasain lah gitu. Dari Ngerasain, ya. pasar Kordon tuh gitu kan, Iya. dari arah Logam gitu. Aduh, marga cinta. Ini gila banget sih. Struggle is real. Struggle is real. Struggle is real kalau rumah di sana dan dikit aja juga saya udah aduh kayaknya capek. Ya. Mau ke Dago aja sih akhirnya lewat tol. Nah, kan itu apalagi itu. Bayangin kalau yang pakai motor, Pak. Iya. Ya karena aduh udah panasnya juga kerasa Ya. banget macetnya. Terus ya itu Bandung nggak ada yang itu aja lah sampai yang rame ya. Ya, Bandung. Yang rame kan. banjir, yang estetik itu mungkin sebenarnya sebelah mata Sebelah kalian mata. ngelihat. Kalian harus cobalah cakupannya lebih luas lah kalau mau ngomong Bandung, kecuali spesifik ya. Bandung Utara misalkan. Iya, Nggak Bandung apa-apa. Utara estetik ya gitu. Iya. Iya bener sih, bener. Kalau Bandung Selatan enggak ya kebul. Kebul. Gitu. Rudets ya gitu. Gitu. Terus masih rame tentang BBM gitu. Meskipun Oh iya. minggu kemarin kita udah info gitu kan, maksudnya pas minggu kemarin kita ngomongin BBM udah BBM naik dan memang implikasinya baru di 2 hari setelah kita Setelahnya. ngetek kan. Betul. Itu masyarakat mulai demo, pas yang demo ada yang ulang tahun juga kan gitu. Ternyata memang surprise buat masyarakat. Surprise, ya. Masyarakat. Oh, masyarakat yang Iya, surprise ya? masyarakat yang disurprisein. Ini kado buat masyarakat gitu. Dan ya itu fenomenal ya. Dan ada juga yang di Bogor kemarin demo.
digoyang-goyang Oh pagarnya. ya lihat. Iya. Saya lihat itu. Aduh, saya kalau bisa sih munculin ya di sini, cuma nantilah diedit. Nah itu, ya itu tapi pintunya kebuka kan. Kan nggak ditutup ya, nggak dikunci, itu pintu mangga gitu. Kalau mau masuk mangga, cuman ada polisi juga di Ada dalam. satpol gitu kan. Cuman yang digoyang-goyang yang ditutup sama bakar-bakar. Emang udah muak aja itu mah. Betul. Apa nih yang bisa dihancurin gitu? Betul. Terus di Bandung kemarin juga hari Jumat. Saya ngeliat. Pastilah. Gitu. Ya masih di semua daerah dan tapi ya masih ada pro kontra ya. Ada, tetap pasti ada Tetap pro ada kontra. pro kontra. Walaupun kalau terakhir yang saya baca, maksudnya kontra dari masyarakat ya, maksudnya terhadap demo BBM ini. Soal menutup jalan umum. Iya. Itu yang maksudnya ya Nggak. gimana ya? Nggak, kalau itu sih sebenarnya saya nggak setuju karena gini, kalau masalah jalan umum kalian kena macet, ya mereka ini, mohon maaf ya, bukannya kalau saya di posisi yang mereka ini mewakili kita loh. Oh iya. Maksudnya ya kalau misalkan macet ya lu nyari jalur lain. Alternatif lainnya ya benar. Betul. Kecuali kalau sidang-sidang yang 227. Ya. Nah itu kan yang rame-rame yang pakai Benar. sorban kan itu terlalu mengganggu ya. Enggak, tapi kemarin kalau nggak salah dia spesifik sih, yang kalau nggak salah sampai ada videonya ya, maksudnya videoin. Dia tahu maksudnya jalur mana yang ditutup dan jalur mana yang enggak gitu. Nah maksudnya di jalur itu memang harusnya nggak ditutup, tapi tertutup gitu, tertutup sama aksi demo gitu. Iya. Ya maksudnya pro kontra kecil lah maksudnya itu, walaupun sebenarnya mungkin hampir semua masyarakat ya agak ini juga ya dari kenaikan BBM ini. Benar ya, pastilah kita juga semua harga Pasti terasa ya gitu. bakalan. Cuman yang lucu kan kemarin ada yang ngebandingin sama harga rokok. Jangan bandingin sama harga rokok, bos. Harga rokok naik, iya benar udah naik gitu berapa kali, tapi harga rokok nggak akan mempengaruhi harga yang lain, bos. Nggak akan. Itu kan konsumsi kepuasan pribadi ya, maksudnya. Pilihan. Betul, banyak juga substitusinya. Betul. Yang sekarang kan kalau Pertalite ini mau substitusinya juga harganya lebih mahal, dipaksa lebih mahal kan? Yang mana nih? Yang swasta. Iya, yang swasta kan dipaksa lebih mahal gitu. Terus kemarin juga fenomena lucu. Jadi saya naik Gojek habis meeting tuh. Terus si drivernya ngomong. Curhat. Enggak curhat, ngomong, saya isi bensin dulu Pak, izin. Oh iya silakan. Lewat, lah kirain kan Pertamina gitu ya. Lah kok nggak berhenti, maju lagi. Di Vivo. Vivo. Terus, belum naik tuh ya? Udah naik. Oh udah naik. Pak kenapa? Ya Pak, mendingan di sini aja katanya. Meskipun lebih mahal 900 juga. Saya ya Nggak ngantri. nggak ngantri padahal. tetap Padat ngantri. itu di Pasteur nggak padat Vivonya, cuman ya lebih bagus aja. Padahal kan secara RON di bawah ya. Oh iya di bawah. 89 kan, si Pertalite kan 90. Jadi mulai ada gerakan-gerakan Gerakan ini ya cancel culture cancel Pertalite. dari para pasukan hijau gitu. Dan itu pasukan hijau semua di Vivo, di Pasteur. Wah hebat kata saya. Apa ada diskon kali yang kita nggak tahu? Enggak. Maksudnya diskon korporat ya, maksudnya dari pasukan hijau dapat. Oh enggak kayaknya. Oh, enggak. Kayaknya enggak. Soalnya saya lihat pas bayar sama aja. Sama. Ya itulah. Saya masih BBM, masih terus-terusan. Kita juga yang udah nggak mau ngarepin bisa balik ke normal ya, karena udah keputusan. Bisa, sebenarnya bisa. Kalau memang ada yang mau cari muka bisa aja. Oke. Itu nanti mungkin di deket-deket Iya, dekat 2024. ya tahun depan lah. Awal-awal atau akhir-akhir tahun ini gitu. Iya, dan ya selain itu mungkin yang masih fenomenal ini terkait Biorka ya? betul hacker ini yang nggak habis-habis ya, Biorka. Dan ya mungkin teman-teman juga sampai sekarang lagi mantengin ya, apalagi udah join Telegramnya Biorka. Saya nggak ikut ya? Takut. Oh kenapa? Ya maksudnya pengen tahu, cuman ya udah pengen tahunya cukup dari sosmed aja gitu. Ya gitulah, dari Biorka tuh kemarin udah ngebocorin beberapa hal. Pertama dari apa? Awalnya yang dari SIM card ya. Oh iya, SIM Terus card. dari SIM card yang kita bahas kemarin di minggu lalu itu muncul yang dari Seknes ya. Sekretaris Negara, betul. Sekretaris Negara. Betul, yang surat keluar dan masuknya ke presiden. Dan itu lucu-lucu juga isinya ya. Pasti. Jadi ada surat dari Earth Empire. Oh ya, yang ini ya, yang Sudah Empire. Sudah ya? Empire. The real, berarti itu real ya, Real. nggak bohongan. Soalnya dari Kop Jenderal apa katanya gitu. Terus ada yang laporan dari konspirasi. Jadi ada katanya suratnya laporan research konspirasi kapitalisme dan Zionisme. Oh, Zionisme. Itu nyampe loh ke presiden. Itu ininya. Judulnya
Judul suratnya. Mungkin itu juga hasil risetnya dari YouTube. Dari ini apa? Flat Earth 101. Flat Earth 101. Anjir zaman kuliah banget itu. Dari Flat Earth 101 mungkin hasil risetnya juga. Cuman kalau kita lihat juga suratnya itu sebenarnya sampai 2021 aja. Oh, oke. Nggak ada yang 2022. Nggak update ya? Betul. Sama yang sekarang kan beredar tuh terkait data-data beberapa orang penting di negara kan. Itu ya, itu kan imbas dari yang apa ya? jangan dibilang Jawaban dari kementerian ya. Yang bilang jangan kita. serang. Jangan serang. Terus stop being an idiot Ya, katanya. terus jawab lagi kan? Jawab lagi tuh jadi kenapa sih? Iya. Nah ini nih sekarang si Bjorka ini bobol data pribadi beberapa orang penting secara belak-belakan bahkan ya. Ada tadi tuh kalau nggak salah ada Bu Puan. Per hari ini ada 4 ya? Per hari ini sampai Pak Luhut tadi. Oh tadi 5 berarti. Jadi pertama kemarin itu runutannya tuh yang orang Kominfo tuh siapa? Pangarepan siapa Ya lah? itu. Ya, itu. Terus yang kedua Bu Puan. Terus yang ketiga Erick Thohir. Yang keempat Denny Siregar. Ini juga ini baru ya, ya. update ya. Terus yang terakhir itu tadi Pak Luhut. Setelah di blok, jadi di ban kebetulan memang tadi Twitternya Bjorka sama Telegramnya di ban. Terus dia bikin lagi grup Telegramnya di situ langsung. Twitter sama Telegram bisa buka ini nggak sih? Maksudnya reason kenapa itu di ban? Nggak bisa. Privacy. Pasti cuman bilang due to bla 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 gitu. Maksudnya alasannya itu pasti privacy ke si usernya langsung. Dan udah pasti ini kan permintaan. Siapa tahu buzzer kan belum tentu pemerintah. Enggak sih, punya kuasa ini pasti pemerintah. Dan ya terus tadi juga si Bjorka ngebocorin terkait pembunuhan Munir. Yang sebenarnya itu udah tahu karena pembunuhan Munir kan udah ditangkap ya. Yang bapak itu, tapi yang dipenjara kan kemarin si Polikarpus gitu. Polikarpus gitu, udah almarhum udah meninggal ya, mendiang Polikarpus. Ya sekarang jadinya kemana-mana gitu. Ya maksudnya itu karena request kan, maksudnya. Request masyarakat. Request masyarakat Indonesia. Tapi gitu. bukan hal yang baru, karena sebenarnya udah diuji persidangan. Ya, maksudnya itu bukan rahasia umum. Betul. Tapi yang memang yang sebenarnya masyarakat pengen kan tindakannya ya. Betul. Kalau ya, informasinya memang sudah pada tahu, tindakannya aja. Dari gitu. ya bukan dia sebenarnya kan yang bisa. Cuman ini kenapa harusnya yang di leak sama Bapak Bjorka ini loh sebenarnya ada sangkut paut dari rejim yang sampai sekarang tidak bisa gitu, mungkin lebih rame. Tapi emang bakalan diusut? Ya enggak. Yang mau ngarep apa orang? Iya, validasinya juga tetap ke pemerintah kan atau instansi. Betul. Sebenarnya gini juga, kalau apa yang diinformasi yang disampaikan sama Bjorka juga apa kalian yakin datanya benar kan itu juga bisa jadi ya pemerintah juga bisa nyangkal lah gitu. Ya, validasi ujungnya kan tetap di pemerintah, bukan di masyarakat sipil. Ya pemerintah dan aparat ya. Terus yang data pribadi juga sebenarnya itu kan kayaknya itu di datanya per 2021 ya. Karena rata-rata kalau kita lihat baru 2 kali vaksin. Oh, apa memang belum booster? Nah, itu yang jadi rame kan, masyarakat bilang ini nggak vaksin dan nggak booster, masalahnya bukan nggak vaksin, nggak booster, tapi masyarakat disuruh booster. Sekarang booster keempat ya? Belum. Oh udah ya. Ya katanya wajib booster sekarang, tapi wakil-wakil rakyat atau menterinya masih cuma 2 kali. Tapi menurut saya itu datanya memang belum update sebelum ya. booster gitu. Dan mungkin Bjorkanya pun nggak nge-highlight itu ya, cuma ngasih lihat ya, aja. Ya biar opini masyarakatnya bola aja liar yang aja. berkembang. Memang si Bjorka ini lempar bola liar doang, nggak mencoba gimana dan tapi agak visi juga sebenarnya si Bjorka. Yang dia ya semua ada disclaimer ya. Ya semua ini tuh menurut saya juga ada kepentingan politik. Pasti. Betul. Karena gue yakin, kalau saya pribadi yakin Bjorka ini orang Indo. Yang tinggal ya nggak tahu kalau memang benar di Warsaw. Ya, kalau benar di Warsaw, ya kan di Poland kan katanya. Ya mungkin, cuman menurut saya dia orang Indo karena kenapa ada Denny Siregar di situ gitu kan. Ya, iya karena ya ngapain gitu sebenarnya kan, meskipun kita tahu Denny Siregar apa gitu ya, cuman kenapa ada beliau di situ kan jadinya wah ini udah sih kayaknya. Bukan pesanan juga, maksudnya bukan requestan dari yang di grup. Kan saya nggak masuk grup Telegram. Nggak, di grup kita nggak bisa komunikasi. Oh nggak bisa? Nggak bisa, kita cuma doang. reacting doang apa yang disampaikan mereka. Gitu. Jadi ya ini udah ke politik lagi. Ya, tapi memang ya itu kalau nggak salah saya sempat baca thread dari ya mungkin orang IT apa orang gimana ya, dia sempat bilang
saya nggak membenarkan dan nggak menyalahkan si Bjorka ini, maksudnya dari data-data yang dia sebar gitu. Cuman yang pasti yang namanya peretasan itu nggak mungkin sendiri. Betul. Dia bilang gitu, yang namanya peretasan itu pasti berkelompok dan sudah terorganisir, dia bilang gitu. Tapi memang di platform yang menyampaikan informasi atau menjual data disampaikan sebenarnya bahkan udah ada 1.000 lebih hacker yang mengakses data pemerintah Indonesia dan bukan si Bjorka aja, memang Bjorka yang lebih unsur politiknya lebih kental gitu. Jadi seperti itulah. Ya mungkin yang cuman jual beli yang kayak kemarin-kemarin tuh yang misalkan data Peduli Lindungi dari yang tahun lalu gitu-gitu ya. Benar-benar pure jual beli kali ya. Betul. Kalau ini kan free aja dia sampai leaking di Telegram. Ya ini udah ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana, karena Bapak Joni juga udah mengucapkan lihat tanggal mainnya. Lihat tanggal mainnya. Ya baru tadi sore keluar berita. Lihat aja tanggal mainnya. Udah dapat nama tuh kayaknya tuh. Wih, keren. Lihat aja katanya, tunggu main tanggal. Tapi hampir sebulan ya dapat namanya ya. Iya, udah 21 hari lebih. Kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan gitu. Terus si Bjorka juga di grup Telegramnya, Bapak tahu nggak yang video PP yang depan komputer? Foto orang PP yang pakai depan komputer. Orang PP. Oh, yang ada ini, ada jaketnya di sini ya tahu. Itu dikirim sama Bjorka. Indonesian government right now katanya gitu. Ya itulah. Jadi ini nggak akan berakhir mungkin. Ini sebenarnya hacker-hacker ini udah kayak si trio Macan 2000 kan. Sebenarnya informasinya liar juga gitu. Trio Macan 2000 terus apa lagi ya? Dulu Trio Macan 2000 langsung sadap gara-gara yang nyangkut Pak Luhut ya. Aduh. Enggak beneran, maksudnya itu kan sempat bahas lama tuh bapak-bapak, terus mulai ada siapa tuh yang Dendi Laksono. Ya, Dendi Laksono tuh. Dendinya kena, ininya langsung senyap kan, langsung hilang gitu. Betul. Itulah. Ini pasti kayak gitu sih menurut saya, posisinya bakal kayak gitu. Kan kalau waktu itu juga sempatnya di akhir-akhir sebenarnya Trio Macan 2000 juga agak kok jadi menggiring opini. Ya benar. Gitu. Jadi ya udahlah, nanti kita lihat aja nanti seperti apa. Dan pasti bakal terus menarik ya, gimana tanggapan pemerintah sebenarnya yang harus kita tunggu. Menurut kita sebenarnya memang itu tugas menteri, tapi kayaknya kalau Bapak Presiden juga udah harus angkat bicara. Harus. Misalnya kita perang menghadapi hacker gitu. Cybercrime. Betul. Padahal kita punya cyber police yang tidak tahu kerjanya hanya UU ITE. Nah, itu dia maksudnya selama 21 hari ke belakang itu maksudnya apakah sebutannya instansi atau aparat ini yang memang hanya ngebiarin ini mah bola liar emang. Betul. Tapi yang jadi masalahnya kan udah jadi kebentuk opini baru di masyarakat gitu. Ada ketidakpercayaan yang makin ditambah dengan aparat yang sudah tidak dipercaya lagi. Satu instansi yang sebenarnya masyarakat ini sentimennya udah apa gitu. Lupa apa kita sama kasusnya? Enggak. Masih ngikutin nggak? Masih ngikutin. Cuman emang ini kayaknya kalau tersanjung udah tersanjung 5 kayaknya. Karena udah kemana-mana. Jadi sekarang kan katanya si Bribka Riki yang sebelumnya membeli persaksian, sekarang menyatakan kalau sebenarnya memang tidak ada pelecehan di Magelang gitu. Ya sekarang dia muter balik melawan sama bosnya. Ya nggak tahu lah, kalau yang itu kita juga udah pusing mau ngelihatnya juga, bodoh amat. Mau di penjara monggo. Yang penting kita tahu gitu gobloknya orang tersebut gitu. Ya cuman tetap kalau keluarga kan pasti minta keadilan ya. Pasti. Kalau kita mau udah karepmu lah. Gitu. Nah itu tadi berita pertama ya tentang si pembobol data Bjorka Indonesia, si Bjorka. Dan ini kita masuk ke kedua. Ini memang di minggu kemarin juga kita dapetin hal yang baru ya dari Apple ya. Yang baru tapi nggak baru-baru amat. Sampai anaknya aja ngepost kan? Sama kayak Steve Jobs. Steve Jobs aja ngepost katanya. Yang memesnya tahu lah kalian. Dan memang dari desain nggak ada yang baru. Chipset pun kan? Chipset agak tipis lah, maksudnya. Betul, dan ini saya lihat sih di sosial media ini penggorengannya cukup bagus karena seolah-olah si Dynamic Island ini breakthrough kayaknya. Padahal gimana? Oh ya udah lihat kan? Udah lihat ya. Jadi memang sebenarnya sama aja kayak 13, cuman perubahan chipset sedikit ditambah dengan Dynamic Island. Gitu yang sebenarnya dari notch dipindah jadi agak ke tengah, jadi di atasnya masih ke
Ya pastilah teman-teman pasti mesen juga, pasti pre-order juga. Ya, Dan untuk prestige mah nggak apa-apa betul, lah, betul. monggo lah. Kita juga nggak bikin video reaction untuk produk tersebut karena menurut kita nggak usah lah gitu. Udah banyak juga yang, apalagi udah yang ada spesialis Apple juga kan, Oh iya, banyak. channelnya gitu. Teman-temannya. Kita nikmati aja. Dan selain si 14 Pro ini dengan yang katanya harganya di $899 ya. Ya mungkin nanti masuk Indonesia itu kan berarti harusnya 13 jutaan ya. Masuk ya Indonesia sama tetap lah. aja 16 gitu. Ya. Flagshipnya ya 18-an lagi. Enggak, tapi nggak tahu, harusnya kan 13 Pro, 13 aja kemarin juga harganya sama rilisannya, tapi masuk Indonesia 20 something. Iya. Ya nggak tahu, nanti di ini pasti pajak lagi buat bangun IKN. Tahu. Terus yang selain si iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ini ada Apple Watch Series 8. Oh, oke. Itu jadi dia punya 3 series ya sekarang. Yang Apple Watch 8 Ultra sama yang Titanium, yang premium. Bulletproof, nothing to lose. Itu Titanium bukan sih judulnya? Iya. Iya gitu. Nggak ada editor kita sih. Kalau ada mah. Iya, kalau ada kita Si paling paham. iya, betul. Nah itu jadi Apple Watch Ultra dan di sini yang diunggulkan tentang si fitur SOS. Oh, SOS. Ya jadi emergency-nya. jadi si iPhone 14 ini udah integrated sama Apple Watch. Ketika kalian ngalami insiden atau crash, dia bakal ngirim SOS ke satelit, bukan dari sinyal HP. Jadi bukan pakai IPS, tapi ke satelit langsung. Nah nanti dari situ kalian bakal dikirim tuh data emergensinya di mana, lokasi dan lain-lain untuk Dikirimnya ke siapa? orang ke Biorka. Ya ke yang instansi yang berkaitan lah. Ya maksudnya mau orang IGD, orang polisian gitu. Cuman gue yakin ini nggak akan Berjalan di Indonesia. nggak karena fiturnya mungkin nunggu. Berjalan. Nggak mungkin karena dari dulu Apple itu untuk Indonesia itu nomor sekian. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah biasa pakai produk Apple, kayak fitur ECG-nya di Apple Watch itu tuh baru ada di awal tahun 2022. ECG itu apa? ECG itu buat detak jantung normal atau enggak. Ya, itu tuh baru ada di 2022. Sedangkan ECG itu udah dari awal si Apple Watch udah ada di seluruh fitur dunia ininya, gitu. Nah, gue yakin ini juga nggak akan kepake di Indonesia. Belum ada, mungkin belum support. Biasanya nanti setelah Singapura, Thailand, Indonesia gitu. Kan supportnya harus sama beberapa pihak. Aduh, iya betul. Maksudnya ada instansi, ada mungkin rumah sakit atau apa gitu kan. Ya itulah. Cuman ya jadi kalau misalkan emang kalian mau belinya kejar prestis aja. Iya. Gak usah ngejar fitur. Jangan fitur. Ini kan ada ini yang jangan. Enggak, karena belum bisa dipakai. Gak usah coba bergen ya. Jangan, gak usah. Gak usah so-soan, gak usah. Itu udah pasti jelas. Kalian beli prestis aja. Yang penting nunjukin, wah kalian mapan. Gua mampu. Gua gitu, mampu. udah. Itu aja udah, nggak usah ngejar-ngejar fitur karena nggak akan kepake. Yang kalian pakai Apple Watch juga belum tentu hiking, belum tentu diving kan. Si yang Ultra kan itu katanya, kalau yang Ultra tuh divingnya lebih dalam. Oh, tetap nyala. Water resistannya lebih tinggi dibanding si yang biasa gitu. Ya, 1 banding mungkin cuma 2% ya yang dipakai diving yang punya ini. Yang sisanya cuma nongkrong di dan sebenarnya jam murah sebenarnya. Ya kan kalau kita dibanding sama jam-jam Tissot, lain, gitu ya. bukan Tissot yang lain lah gitu. Richard Miller dan lain-lain kan. Cuman ya nggak apa-apa, kalian bragging aja. Lumayan. Kalian kelihatan high tech, kalian dipandang mapan gitu. Mapan sih. Betul. Selain itu juga ada si New AirPods Pro. Ini Ya ampun. Bedanya apa lagi nih? Apa sama aja? bentuknya sama, Yang cuman ada hitam noise tengahnya itu? Betul, cuman noise cancellation-nya 2 kali lipat katanya. Gak kedengeran. Iya, jadi sebenarnya gue juga pakai kebetulan ya. Udah ada? Enggak sih yang Pro sebelumnya. gitu. Sebenarnya noise cancellation-nya udah cukup, kita juga udah nggak denger gitu. Terus ada fitur si transparent audio juga udah cukup, noise cancellation-nya udah cukup. Ini 2 kali lipat, kita juga belum pernah nyoba gitu ya buat si produk baru, cuman masih ya Mau sejauh mau apa mana lagi gitu Ini ya. aja udah cukup ya. Udah uyuhan gitu ya. Jadi itu sih si noise cancellation aja fitur penambahannya. Dan ini Apple memang udah beberapa generasi terakhir nggak terlalu banyak perubahan yang baru.
memang kehilangan rasa inovasi dari ketika si Inovasinya ya. Steve Jobs udah nggak ada gitu. Jadi benar-benar ngejual brand prestige ya. Betul. Jadi ya memang loyalisnya lebih banyak, brand value-nya Apple juga masih sampai sekarang kan masih tinggi. Kalau nggak salah masih top 3 ya, kalau nggak salah pertama itu Google, Amazon, baru Apple kalau nggak salah gitu. Itu masih top brand seluruh dunia sih tinggi ya. Memang puas aja gitu karena nggak banyak minta kan. Kalau Bingung juga mau kemana ya. iya kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terkait si Dynamic Island gimana Sandi lihatnya? Dari awal ya, maksudnya dari awal Apple maksudnya Ada. dari 13 aja, maksudnya Nah. dari 13. Nah, masih maksudnya ya itu tadi, maksudnya fitur-fiturnya kalau kita bandingin, karena kebiasaan di otak mindset kita tuh price to apa ya? Performance. Atau price to Usage-nya. value yang lebih dari kita punya gitu ya. Itu apa gitu. Itu kalau 12 ke 13 kan pengembangannya di si kamera yang Ya. bisa 3D kan. Iya, NDR itu. Ya, Dynamic Island ini sebenarnya malah nambah PR ke UI UX developer ya? Iya, karena mereka harus maksimalin aplikasi mereka dengan menggunakan fitur ini gitu. Yang dimana itu enggak. Dynamic Island tuh yang di atas itu kan. Iya, dari notch-nya jadi sekarang bisa Jadi melebar kan. melebar, bisa digunakan sebagai apapun biar jadi si notch-nya nggak kelihatan gitu. Penempatan si kamera itu doang. Dan ya karena pengalaman saya gitu di perusahaan kita aja buat kendalanya Apple ini ketika kita develop aplikasi kita nih, ini tuh belum tentu bisa support juga di gen-gen sebelumnya gitu. Dan ketika kalian mau bikin aplikasi yang memang ya udah ditujukan lagi ke 14, usage-nya si iPhone 14 ini berapa memang gitu kan. Di pasaran masih banyak yang 16. Tiba-tiba nanti crash di aplikasi yang iPhone 6 gitu, anggap iPhone 7, iPhone 8. Ya, benar. Jadi ya itu kendalanya gitu. Bikin PR lah sebenarnya. Harganya juga beda ya sama ini. Ya Harga- kalau developingnya Apple tuh udah beda lagi. Itu beda dibanding Android karena Android itu memang dipakai ke semua jenis. ya, Kan. Apple, itu ya maksudnya kenapa operator atau bukan operator, perusahaan biasanya lebih mengutamakan di Android kalau global yang ngomongin karena usernya lebih banyak. Ya. Cuman memang di Indonesia ini spesial gitu. iOS-nya banyak gitu. Karena biar bisa di screenshot dijual jasa. User iPhone-nya lumayan banyak. Sebenarnya bahkan perusahaan saya aja kaget loh. Apple-nya lumayan ya, Kak. Segmented tapi nggak semua Indonesia ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin nih transaksi Bandung Jakarta, itu tuh Apple usernya sekitar 30% dari semua market. Kalau secara Indonesia tetap Android. Gitu. Itu yang menarik di Indonesia. Orang-orang merasa mapan ini. Gitu. Jadi ya itulah untuk Apple Event kemarin ya. Apple Event 14 dan mungkin kalian bisa dapetin nanti di akhir tahun dan beberapa masuknya dan Oktober kalau nggak salah. Dan beberapa iklan juga kita udah lihat udah bisa PO ya. PO gitu. Nanti Plat merah itu. Oh enggak, bukan yang plat merah, cuman kemarin saya lihat di e-commerce udah ada pre-order gitu. Belum ada resmi dari internet service provider, belum ada. Atau dari Berarti masih dari si ini iya, dari Era Group orang-orang. sama Maple ya. Ya gitu. Itulah ya buat Apple di Masuk ke teman-teman. saya nih. Oh iya ya, masuk ya. Masuk ke saya Oke. nih. Dicek nih. Oke. Wih, di belakangnya rame loh, Mas. Oh, iya? Wih, rame ini. Gede ya? Ini rame. Oh, itu tuh yang itu di belakang layar lah ya kalau itu ya. Kita nggak bisa dikonsumsikan ke publik. Nah ini yang berita ketiga. Nah ini ada tentang si Ini ya. Apa? Tencent. Tencent yang bukan beli apa ya? Akuisisi ya? Akuisisi si kepemilikan dari Ubisoft sebagian besar ya. Berarti belum akuisisi, cuman dia hampir beli sahamnya sekitar 49,9%. Iya, jadi tetap saham dominannya yang mengambil keputusan bakal tetap Ubisoft, tapi Tencent dipengaruhinya cukup betul mengerikan. Nah, memang biasanya seperti ini kalau misalkan saham udah 4,9. Ini bentar. Ubisoft itu belum listed kan? Udah. Bahwa kabar investasi terkait Tencent ke Ubisoft dilaporkan langsung mendongkrak harga nilai saham bursa saham. Oke, ya udah listed ya. Berarti kalau misalkan udah listed ini gede banget. Makanya. Karena sisanya udah pilih ke publik. Iya. Iya.
Dan bakalan di-share lagi kah ke publik atau? Oh, tetap pasti kalau saham pasti tetap di-share ke publik. Jadi cuman memang kepemilikan ini artinya menaiki harga si sahamnya. Jadi ini minority ya, cuman 49,9% dengan nilai sekitar 300 juta euro atau 4,4 triliun. Wah, cukup. Bos. Ubisoft ya? Iya. Dengan 4 itu 49%-nya. Ya berarti kan totalnya harusnya dihargain sekitar 8 triliun 9 ya. triliun. 9 triliun, 10 triliun lah. Oh gede ya Ubisoft ya? Kecil lah. Mending IKN. Kan dibandinginnya bukan sama negara, Mas. Gedean. IKN butuhnya kan 200. Jangan IKN dulu, Oh, kereta cepat dulu aja. Kereta cepat juga butuhnya 200 triliun. Mahal lah, mendingan beli Ubisoft. Padahal Indonesia mending beli Ubisoft. Bisa dapat Assassin's Creed gratis. Oh, kan bener. Iya. Early access nanti bisa. Aduh, dan ini pernyataan resmi dibagikan Ubisoft lewat situs Global Newswire ya. Disebutkan dengan dukungan dari Tencent akan dimanfaatkan oleh Ubisoft untuk membawa sejumlah franchise kategori. Oke, ke mobile. Wow. Boleh idenya boleh. Karena setahu kita maksudnya dari game-game Ubisoft sebelumnya yang masuk ke mobile Kurs ya. Tapi gameplaynya AAA di mobile. Iya gitu kan. Zenfone kita nanti beli. Waduh, tetap aja masalahnya mekanikalnya terbatas ya, handphone bener, itu gitu. Benar. Jadi cuman pasti tetap lebih rame sih downloadnya. Ya di Indonesia ya? Iya semua dunia sih kayaknya. Emang sekarang dunia mobile lebih rame? Mobile lebih rame. Semua lebih rame. Cuman ya itu harus gratis dulu. Biar memang mainnya di in-game-nya ya, purchase-nya ya. Purchase in-game gitu. Grossing, harus dikejar grossing-nya. Nah ini sudah banyak publisher game di barat yang mulai berapa menggiurkan pasar game mobile tuh kan. Namun sebagian besar dari mereka memilih untuk mempercayai pembuatan game developer game mobile yang sudah populer. Tencent salah satunya. Langkah strategis tersebut akan membantu Ubisoft untuk menyelesaikan dalam pasar game Tiongkok yang selama ini dikenal sulit. Oke. Pasar Tiongkok? Karena memang kan Tiongkok menutup kan. Oh iya. Menutup ini kan diri. Ya kalau misalkan Tencent udah masuk ya bisa lah di lobby gitu. Nah, pemerintah Tiongkok diketahui melakukan moderasi konten game yang sangat ketat. Mereka memastikan setiap game harus sesuai dengan peraturan dengan paham politik yang berkuasa. Agak mirip. Gitu. Dan memang kan si Jepang kayak yang kita pernah baca juga si Cina. Iya, Cina kebijakan untuk strict pemain game juga. User nggak boleh masih berapa tahun? Iya, di bawah 16 tahun masih terbatas. Nah ini platform distribusi Ubisoft Connect sendiri saat ini belum terdaftar di Tiongkok. Dikutip dari laporan WCCF Tech, maka kolaborasi ini akan menguntungkan kedua belah pihak, terutama pasar game Tiongkok. Jelas. Ini udah di bursa saham Amerika Serikat ya, mendongkrak harganya. Lokasitas Seeking Alpha mengklaim peningkatan mencapai 14%. Lumayan. Ya, besar. Ya, win-win lah maksudnya buat dua-duanya ya. Win-win. Cuman kita mesti lihat nanti game apa aja yang masuk. Sebenarnya apa sih selain itu Ubisoft? Selain apa? Assassin's Creed? Mobile? Enggak, yang sebelumnya AAA apa aja sih? Lupa. Assassin's Creed, Far Cry itu kan. Iya benar. Ya sisanya ya game-game PC kayak The Division. Ya itu dari Tom Clancy kan. Iya. Serinya Watch Dogs juga nih masuk. Oh banyak ya? Oh Tom Clancy, ya. For Honor. Ya dan sebenarnya ngomongin si Ubisoft juga kebetulan kita udah dapat 2 berita dari Ubisoft bakal launching si Assassin's Creed seri baru kan. Dari yang sebelumnya kita dengar kabarnya mereka mau remake lagi The OG1 ya. Originnya, terus kemarin kita baru aja dapat video teasernya si Assassin's Creed Mirage. Ya, belum lihat ya. Mirage itu latarnya Timur Tengah, bukan Mesir tapi. Oh, yang kemarin yang Odyssey ya, yang Mesir ya. Ini bakal kayak di kotanya tuh, aduh lupa, berlatar Baghdad. Gitu. Politik. Iya, jadi yang satu di Baghdad, Mirage, yang satu lagi di Jepang. Tuh. Jadi nanti ada itu 2. Kita juga masih bingung ini sebenarnya sama-sama di Mirage apa gimana. Cuman teasernya soalnya berbeda. Gitu. Yang satu lagi kalau kalian lihat nih di sosial medianya, ini ada samurai ninja. Oh, dibuat di Jepang. Betul.
di Baghdad assassin. Senjatanya dong, kan itu samurai. Dagger. Oh, Qatar. Yang itu. Tapi Qatar di Baghdad udah hijrah. Lokal lagi Mas mah. Ya itu jadi memang Assassin's Creed kita dapat bocoran kalau Assassin's Creed bawa rilis atau mungkin nanti dengan mereka sahamnya dibeli Tencent. Sekalian rilis di mobile juga mungkin. Bisa jadi. Bakal rame tuh. Apa bisa cross platform gitu? Kayaknya kalau mobile sama PC susah jauh. Mungkin tapi bisa aja, jadi bisa continue, tapi gambarnya jauh. Iya, kecuali PC-nya mau nurunin ya. Iya. tapi Diablo bisa ya. Tapi gameplaynya tapi kan beda. gitu kan maksudnya. Betul. Ya hanya seperti itu gitu. Terus kemarin itu yang sempet yang rame itu tentang si Elden Ring. Bukan Elden Ring, Skyrim itu apa? Elder Scroll juga ada kan yang si connect sama lagi. PC. Iya, jadi connect PC sama HP. Oh, dia mau remaster. Enggak, beda series. Elder Scroll apa gitu lupa. Jadi kita bisa main di HP dengan nge-slash gitu. Jadi kan karena si Skyrim kan first person ya. Yeah. Nah, nanti di PC juga kalian bisa lanjutin. Gitu. Ini masih ngerekam nggak? Masih aman ya? Mas. Oke, nah itu. Ini nggak tahu. Enggak, ini mah nggak ngerekam. Oh iya, lupa. Iya, jadi itu si Ubisoft ya. Saya sama Tencent ya. Jadi kita tunggu aja nanti launchingnya gimana si Assassin's Creed terbaru. Semoga gameplaynya nggak rusuh lagi kayak yang terakhir ya. Si Valhalla. Mas ininya lebih milih yang mana kan kebagi dua nih Assassin's Creed. Dari yang Assassin's Creed dulu ya, terus sampai yang ke sekarang nih Valhalla barbar banget ya. Betul. Kalau yang dulu kan sneaky kayak main Hitman gitu kan. Betul. Iya, saya lebih suka kayak gitu, main sneaky, ya? lebih main Spider-Man aja saya berusaha sneaky. Karena kalau yang belak-belakan mendingan main mod how aja, mod how. Bener-bener pukul-pukulan gitu. Jadi ya ada gregetnya soalnya kan. Betul, jadi kita juga ke challenge. Tapi meskipun sebenarnya main si Assassin's Creed dari Odyssey sama si Valhalla, tetap saya cobain. Sama Valhalla sih udah nggak susah banget sneaky-nya. Odyssey masih bisa. Ya Odyssey masih bisa sneaky, cuman ya memang kan di situ udah terlalu banyak fitur pengembangan yang jadinya kita bikin ribet ya. Gitu ya. Tapi ya semua orang juga pasti bikin si skill chart dan itu tetap ada. Kita lihat aja nanti seperti apa, karena belum ada teaser tambahan ya. Dan lanjutannya nih berita ada Sony. Ini dari Sony ya? Oh nggak mirrorless sebenarnya. Maaf, saya lihat salah. Jadi ini Sony baru aja umumkan kamera mirrorless robotik pertama. Ini apa tuh? Mirrorless robotik tuh gimana? Mirrorless tapi bisa ngomong mungkin. Tapi robot. Atau mirrorless-nya ikut eskul robotik. Robotik, akuatik gitu. Ini Sony mengumumkan kamera mirrorless unik bertujuk Sony FR7. Dasarnya merupakan kamera yang mengombinasikan teknologi kamera Cinema FX6. Oke, ini kamera mahal. Dengan robotik yang dikendalikan dengan remote. Robotik itu bisa remote. Oh iya. Jadi ini FX6 aja itu harganya 60 jutaan. Oke. Ini mirip gitu katanya. Ini pengembangannya berarti kan, dengan kameranya kita bisa pakai remote. FR7 Sony diklaim kamera lepas tukar lensa. Apa nih? Lepas tukar lensa full frame pan tilt zoom dengan teknologi robotik pan tilt zoom PTZ pertama di dunia. Banyak istilahnya. Kalau PTZ mah Petros ya tahunya. Petros pertama di dunia. Petros tuh tongkrongan ente dulu. Oh enggak. Petromax Kios. Saya lupa. Tanpa menghalangi subjek kamera ini dapat dipasangkan ke kendaraan dan sutradara dapat memanfaatkan kemampuan pan tilt zoom untuk merekam video pada sudut pandang menarik. Ini buat Cinemas ya. Iya, buat dashboard cam. Ya anjir, mahal banget mending beli Xiaomi anjir. Dan ini harganya tadi 10.000 USD atau sekitar 149 juta. Body only, nggak sama lensa. Ya, ditunjukkan untuk profesional termasuk acara realitas konser, drama, video musik dan lain-lain. Buat kita bisa kali, bisa jika mampu. Mesen lah nanti. Biar kita kalau gini nggak ada operator, bisa robotik ya. Robotik jadi pakai ini bisa tilt, bisa zoom. Oh ini cocok banget buat kita. Cocok nih, anggaran ada cukup. Ini 9 juta ya.
Selain itu, bakal sensor lebih besar pada FR7 ini memungkinkan perekaman gambar lebih sinematik dibandingkan dengan kamera TV robotik pada umumnya. Sony Electronic VP Yang Chen menyebut bahwa tampilan kesan sinematik telah menjadi normal dalam penyiaran produksi langsung. Betul, hampir semua orang sekarang ngejarnya sinematik ya, bahkan di HP. iPhone juga udah sinematik ya. Sebab lanjutnya ini tampilan dan kesan ini menyumpahkan cara baru untuk menyampaikan narasi secara paralel selama 2 tahun terakhir. Sony mengklaim pihaknya telah mendapati peningkatan signifikan dalam konten yang diciptakan dari jarak jauh atau lokasi terpencil dengan akses sulit. Gitu. Jadi ya tujuannya memang. Ini dengan adanya kamera-kamera makin ini ya, makin teknologinya canggih gitu ya, makin mantap lah, super gitu. Handycam terus yang apa ya, yang VRS. Iya, VRS kayaknya nggak worth deh. Iya, yang iya. Sekarang HP aja udah mendingan pakai HP. Iya, makanya gitu. Iyalah. Ya sekarang handycam juga udah nggak ada, asli barang barunya. Oh iya. Udah nggak ada. Sekarang cuman ini ada camcorder. Kalau yang untuk, camcorder yang misalkan orang-orang media TV gitu ya masih. Iya, camcorder masih ada. Cuman camcorder juga itu kan resolusinya masih rata-rata 720. Iya. Cuman atau 1080. Sekarang orang udah pakai 4K. Gitu. Soalnya baru ini saya di kantor, ini resolusinya apa sih? 4K? Nggak nyampe, cakup. Iya, memang camcorder rata-rata masih 1080. Ya, cukup aja. Cukup aja. Dan ini katanya si kamera ini mampu bergeser dari plus atau minus 170 derajat. Jadi bisa miring ya dia ya. Dia bisa muter. 170 tuh udah hampir kayak 180. Iya, iya dong. Kurang 10. Iya benar dong. Anak SD juga tahu. Jadi udah 170 derajat, berarti mungkin segini lah ya. Segini kita bisa lumayan luas gitu. Dan ini miring dari minus 30 derajat hingga 190 derajat. Pengguna kamera ini dapat menyimpan hingga 100 preset kamera yang mengendalikan menggunakan aplikasi web atau remote pengendali RMIP 500 operasi seharga. Oh, ini ada harganya lagi. 200. Oh, beda. Tadi tuh beda kayak itu ininya aja ya. Body doang. Kameranya aja ya. Oke. Remote-nya 2.625 US dollar. Berarti kalau 3.000 kali 14.000 itu berarti 40 jutaan. 40 juta remote-nya doang. Total 200 juta. Cukup. Bisa numpak kamera ini. 200 juta. Bisa DP ini Hyundai Ioniq apa? Ioniq. Gitu. Nah, ini kameranya juga punya sensor 10,3 megapiksel. Nah, ini bukan pilihan umum karena sebab mungkin tidak sesuai untuk sejumlah produksi high-end karena batas resolusinya 4K, udah jelas. Yeah. Namun Sony FR menawarkan perekaman video berresolusi 4K pada hingga 120 fps 4K-nya ya. Atau resolusi 1080-nya 240 fps. Ini slow-mo-nya bisa maksimal. Cuman pasti ya tapi gimana kita juga nggak tahu nanti aparaturnya pemecaraannya gimana. Biasanya kalau misalkan kita naikin FPS untuk di slow mo itu biasanya tambah gelap gitu nanti. Cuman udah nggak tahu dah, dan tergantung dari sensornya juga ya. Ini berbekal ISO bawaan dengan kisaran 409.600 dengan dynamic range 15 plus stop, menjadikan kamera sesuai dengan perekaman kondisi pencahayaan redup. Oke. Berarti sudah mendukung yang tadi kita bahas. Sony FR7 ini dilengkapi dengan S-Log 3 Gamma, S Gamut 3, S Gamut 3 luas, rentan warna Cina. Apa sih? Kayak belajar fisika. Rentan warna Cina yang kemampuan HDR dan color grading lebih baik. Selain itu, kamera ini menawarkan kemampuan autofocus sama dengan FX6. Oke, ya ya mungkin teman-teman saya kebetulan tidak terlalu paham dengan kamera. Mungkin kameramen kita lebih paham, tapi kebetulan orangnya tidak ada. Cuman ya inilah berarti ini breakthrough ya dari Sony ya buat kamera remote. Kamera remote. Padahal kamera remote udah banyak di hotel-hotel Oyo. Iya. Iya emang. Iya kan, yang selundupan di tempat tisu dan lain-lain itu udah banyak. Sony ketinggalan. Tapi ya kualitas gambarnya pasti lebih oke. Nanti kita bakal lihat seperti apa. Pas kita udah beli lah ya, kita review ya. 5 tahun lagi. Enggak sih ya. Enggak. Kebutuhannya kayaknya nggak sampai situ kayaknya. Ya. Kita minjem aja di Pondok Lensa. Lebih worth kayaknya iya, kalau penasaran mah gitu. Oke, itu berita ketiga tadi ya. Nah, ini sekarang kita ada
Intel Raptor Rack katanya spesifikasinya udah leak, jadi Gen 13 ya? betul. Aduh, baliknya gimana? Ini Gen 13 Core i9 13900K dengan 24 core. Wow. i9-nya ya, ini flagship-nya ya. AMD aja masih 16 core ya di i9 kemarin. 16? 16. Iya, dari 12 ke 16. Oh iya. Ke 16 core ini Intel 24 core dengan kecepatan up to 5,8 GHz sama berarti sama si AMD. TDP-nya bos. Wow, 253 watt boost power ini. Bos, ini Kalau kalian nyengir deh. PLN nyengir lihat begini. ini kalau kalian pakai Aerocool Lux 400 watt cuman Bitu. buat CPU doang, Bos. Bitu kayaknya. Bom. Nah, jadi ini katanya ini kita bisa nggak bisa di zoom ya, cuman ini bisa Ya, cuman ntar teman-teman lihat lah. Nanti. Ini ada chartnya ya. Kita ini dapat untuk chartnya. si 13900 itu 24 core, untuk si Intel 13500 KF ya, itu 14 core, 6 plus 8. Oke. 6 plus 8 berarti 6 P-core, 6 E-core, 8 P-core ya. Terus ini apa sih itu 320 apanya sih? Cache-nya ya? Nggak kelihatan mas saya mah. Oh enggak, kalau Intel cache-nya L3-nya itu 24 MB. Itu 32. Oh, Thread. Itu Thread, 20 Thread. Cache itu yang di kanan itu 32. Iya. Ini dua cache. Iya, dua L3-nya 24 MB, untuk L2-nya di 20 MB. Nah, ini untuk up to core-nya, clock speed-nya itu sampai ke 5,1 untuk di i5. Untuk ini apa sih? Turbo frekuensi ini nggak kelihatan, kecil banget. Itu sampai ke 3,9. Ya busnya yang pasti kan, yang busnya. Nah, oke. Yang lainnya? Yang maksudnya yang harus di highlight kayaknya ini deh, si integrated grafiknya ya. Ini cuman ada di K 13 ada 13600K. Udah nggak ada i5 juga ya kayaknya. i5 ada, itu i5 dua bawah itu i5. Oh i3 yang nggak ada. Ya i3 nggak ada kayaknya. Dan ini powernya juga lumayan nih di i5 13600KF itu base-nya 125 watt. Dengan maksimum turbo powernya itu di 181. Kemarin AMD berapa ya? AMD klaimnya 105. 5 sampai 100. Enggak, 105 buat si Ryzen 5 base-nya. Ini udah lebih tinggi nih. Kita cuma punya 6, ada 6 jenis ya, ada K dan KF. Jadi 6 itu berarti i5-nya 2, i7-nya 2, KF dan K. i9-nya juga 13900 KF dan juga 13900 K gitu. Ini yang menarik, tadi kayaknya saya salah nih. Apa nih? Ini kayaknya nggak cuma buat DDR5, ini ada DDR4 ya. Itu buat DDR4. Jadi ada dua opsi lagi buat teman-teman nih. Oke. Karena dia masih pakai LGA 1700. Ya, masih pakai yang di Gen 12 ya. Betul. Jadi kalau kalian udah punya Mobo B660, B6. Ya, B660, ya berarti kalian masih bisa pakai, tinggal ganti prosesor. Buat ininya ya, buat DDR4 ya. Iya, tapi buat apa ya ganti prosesor? Nambah bus dikit doang. Ganti prosesor, ganti PSU berarti kan. Ya karena di sini lumayan gede. Cuman ya ini oke sih. Berarti ini yang bisa masih jadi opsi buat teman-teman yang masih belum mau beli DDR5 ya. Karena harganya tapi masih kecepatan tinggi. Ngikutin bersaing sama AMD kemarin ya. Betul. Kecepatan keseluruhan belum tentu karena lumayan juga signifikan DDR5. Cuman dari kecepatan clock speed dan ini udah lumayan. Ini ya, kita lihat nanti. Selalu ya, Intel tuh selalu gitu ngasih opsi. Oh, hebat orang marketingnya. Iya, pinter mereka. Karena mereka sebenarnya udah one step ahead kemarin. Jadi AMD ngejar, sekarang ya mereka udah aja. Kasih opsi aja. Betul. Ini masih menarik. Kalau misalkan bener kayak gini, harusnya Intel masih tetap leading nih. Ya, harusnya. Karena ya untuk AMD yang seri kemarin muncul, ya disikat sama yang flagshipnya aja gitu. Betul. Sama yang DDR5-nya juga, maksudnya head to head jadinya. Betul. Meskipun kemarin kan klaim AMD, mereka untuk Ryzen 5-nya aja bahkan si 7600 itu udah ngalahin 12900 sih. Ya tetap aja gitu. Harga kalian itu DDR5. Iya, yang kemarin kan DDR4. Yang nggak tahu juga, nggak nyebutin DDR4 atau DDR5. Makanya nanti kita lihat seperti apa nih. Kalau misalkan benar seperti ini, harusnya kalian masih punya opsi buat upgrade. Dan Mobo
berarti masih bisa punya umur nih Iya. Mobo Mobo buat Intel B6500 ya. atau 6900 kalian gitu. Kok jadi kebalik ya dari beberapa tahun kemarin ya? Biasanya AMD Nah, yang biasanya ngasih opsi. AMD yang ngasih. Udah lu nggak usah terlalu boros gitu. Iya, Mobo nggak usah ganti gitu kan. Ini Sekarang nih, AMD lu harus ganti DDR5 pokoknya. betul. Karena ya kayak yang kita di video yang sebelumnya kita bikin, untuk kalian upgrade ke AMD seri 7000 itu modalnya nggak kecil, sekitar 15 juta gitu. 15 jutaan dengan kalian dapetin semuanya baru ya, karena tanpa kalian tukar tambah lah anggapannya. Karena Mobonya aja masih di sekitar untuk DDR5 itu 4 juta sampai 5 jutaan. Belum RAM-nya. RAM-nya itu 3 jutaan buat satu keping gitu. 2 jutaan sampai 3 jutaan buat satu keping 16 GB. 32-nya itu sampai 5 jutaan. Bahkan untuk brand-brand tertentu itu jualnya 8 juta. Itu yang ya kalau misalkan benar seperti ini kalian tinggal Ya banyak opsi lah buat user ya. iya, ini maksudnya disclaimer juga karena kalau misalkan kalian udah pakai Intel Gen 12 gitu. Jadi memperhemat ya istilahnya ya, mempermudah upgrade-nya gitu. Cuman nggak tahu deh, kayaknya sebenarnya barang di toko juga Gen 12 belum terlalu banyak. Belum terlalu laku gitu. Karena kemarin kan cepat banget tuh dari 11 ke 12 juga. Iya. Itu sebenarnya nggak laku tuh barang sebenarnya Gen 11. Gen 10 itu orang masih banyak yang build gitu karena harganya udah lumayan. Kita lihat lah nanti udah resminya gimana Intel ya untuk Gen 13 ini seperti apa, dan kita lihat dari klaimnya Intel nanti seperti apa? Seperti apa dari benchmark. Ya pastilah kalau dari klaim-klaim ya sepihaknya pasti ada trik-triknya gitu. Oke. Nah ini dari sisi merahnya, terus mereka ini bikin buat ini ya kode baru ya buat si mobile ya. Prosesornya. Jadi ini buat laptop. Betul, buat laptop di seri 7000 itu mereka ada penomoran baru. Jadi kalau misalkan buat ini kalian bisa lihat, jadi kalau ini contohnya 7640U gitu ya. Nah untuk 7 atau 8 nanti di awal ini berdasarkan tahun model year-nya ya, tahun pengeluarannya ya. Ya, jadi kayak 7, 6, terus 6 ini nanti dilihat dari segmennya, market segmennya. Ya, Ryzen 3 kah, Ryzen 5, Ryzen 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan Ryzen 5 itu nanti 5 ya. Kalau Ryzen 6 itu 5. Ya. Atau yang 5 juga itu Ryzen 5. 3 dan 4 itu Ryzen 3. 1 dan 2 itu Athlon, Silver dan Gold. Jadi ini di laptop nanti kalian temuin nih. Untuk 7 itu di Ryzen 7 dan untuk 8 itu ada di 8 ada di Ryzen 7 atau 9, dan 9 itu udah pasti Ryzen 9. Mungkin dari 850 itu Ryzen 9 gitu ya. Ryzen 800 itu Ryzen 7 mungkin gitu. Nah, untuk angka ketiga ya digit ketiganya ini bakal dari arsitekturnya ya. Itu menggunakan Zen berapa ya? Betul. Jadi nanti kalau misalkan 4 itu berarti pakai Zen 4, 5 itu berarti Zen 5 aja masih nanti kali ya. Zen 5 orang kemarin kita aja baru Zen 4. Zen 4 itu berarti Zen 4, kalau misalkan 1, 2, 3 itu berarti Zen 1, Zen 2, Zen 3, itulah. Terus yang terakhir, angka 0 ini adalah fitur isolation. Jadi kalau 0 itu lower model within segment, kalau 5 itu di atas model segmen. Nah kalau yang U, HS, HX ini sama aja, bakal nunjukin berapa TDP-nya. Jadi kalau biasanya kalau misalkan si C kan itu buat yang kecil, device kecil, yang draw power-nya nggak terlalu besar. HX itu buat yang tinggi. Ya. Betul. Ya ini sebenarnya kalau laptop biasanya mereka lebih duluan ya sebenarnya dibanding desktop ya. Apanya nih? Prosesornya. Ya. Jadi inilah sebenarnya PR-nya laptop itu. Ketika kalian upgrade, udah nempel di board, nggak bisa kalian upgrade apa-apa. Iya benar. Seperti terus tiap tahun ada yang baru gitu, capek gitu. Ini jadi namanya juga si Extreme Gaming Processor 2023 itu ada Dragon Range ya. Dragon Range. Terus ada Hello, terus ada apa sih? Hashground. Nah ini katanya buat penjualan notebook aja, pengirimannya AMD itu udah naik sekitar 49% dalam waktu 2 tahun. Karena memang waktu itu banyak ke mobile ini ya, banyak laptop larinya. Ya, betul. Dan laptop saat itu memang selisihnya bisa 1 juta 2 juta sama Intel. Iya, benar. Kenapa? Ya pasti orang-orang juga milih Intel. Gitu ya.
Terus untuk berita ini Kesekian. 5 ya. Kelima ya. Jadi ini ada berita kalau RTX 30 series naik ranking di Steam Survey, hardware Steam Survey. Bulan apa nih? Agustus Ini ya? baru Agustus. Oh ya, pastilah. Betul. Udah ngalamin turun sekitar berapa bulan tuh berarti? 3 bulan, 4 bulanan ya? Betul, betul. Jadi sebenarnya kenaikan ini udah mulai dari bulan Mei. Rata-rata kenaikannya itu sekitar 1,9% kita lihat di sini. Karena sebelumnya zaman kita bikin video yang apa ya, kita ngambil data ini itu memang masih di seri 1060 lebih tepat. Karena itu Harga, tadi betul, shortage. betul. Nah jadi sebelumnya memang si 1060 yang Ya, paling seri 60. tinggi, betul. Terus sekarang itu di seri 30 atau lebih tepatnya 3060. Ya karena Barang ada, harga juga turun ya, Betul. mulai dari April tuh. betul, dan ya hampir sekarang juga build rata-rata ngejarnya karena 3060 sekarang itu harganya udah di sekitar 6 jutaan. Yang paling murah. Iya, 5 juta, 6 juta lah 5 juta gitu. gendut ya. Betul, dan 3050 itu di 3-4 juta. Malah yang sekarang yang mungkin teman-teman juga udah tahu karena harga AMD itu lagi turun banget. Sekarang kalau Nvidia untuk seri 30 itu masih di atas 3 juta. Untuk RX Radeon itu udah di bawah 3 juta. Sekarang kemarin saya jalan-jalan untuk 6500 XT itu sekarang di 2,7, 2,4. 6.500 ya? Oke lah, 6.600 ya? 6.600-nya 3 sekian. Oke. Ya tapi itu udah Komplit lah. penurunan gitu. Kalau 6.500 karena memang Kurang. Betul ya. Ini berarti kita udah geliatnya masyarakat gamers dan content creator mendapatkan barang-barang yang sudah ditahan sekitar graphic cards ya. 2 tahun ya. 2 tahun lah. Setelah 2 tahun nggak upgrade, akhirnya anjing gitu. Kayak Udah. ucat bisul. Ucat Kalau istilah bisul. orang Sunda. Ucat bisul akhirnya upgrade hardware-nya dan tapi momentumnya bakal keluar seri 40 juga yang lucunya. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, seenggaknya udah dapetin RTX gitu ya dari sebelumnya kalian pakai GTX. GTX. Karena saya juga baru ngalamin baru beberapa bulan ini lagi ngerasain. Saya malah turun ya. Iya kali ya, maksudnya dari RTX malah ke GTX ya. Gitu. Dan ini kita lihat tuh dari si GTX 10 itu asalnya 22%, naik ke 22,4%, turun langsung di bulan Juni ke 21,4%, naik lagi di Juli 22,2%, turun di Agustus di 20,1%. Ini turun perbedaannya di sekitar 2,2%. Jadi dari bulan Juli ke bulan Agustus ya. Paling gede diferensialnya. Betul. Dan memang kalau kita lihat nih seri RTX masih kurang laku ya. RTX berapa? Itu 6.000 sama 5.000. Apalagi RX. Oh, RX. Iya. Iya, pasti lah. Iya. RX 6.000 sama 5.000 kurang dan apalagi RX Vega. Dia yang pakai RX Vega. Duh, mohon maaf. Ya ampun, itu zaman saya. Tapi masih lebih gede dibanding 6.000 sama 5.000 ya. Apanya? RX Vega 500. RX Vega itu onboard sama seri 500 kan? Ya, onboard sama yang seri 500. Yang ngeluarin biasanya HIS 580 gitu. kan, ya Sapphire ya, 570, 550, masih lebih banyak ternyata. Dan Ya karena RX 5000 habis. ya, Masih digunain mining sampai sekarang. benar. RX 6000-nya juga masih dipakai mining, cuman ya orang juga mungkin makanya sekarang di sentimennya tetap nyari Nvidia. Nvidia, iya. Karena ya beberapa fitur dan kita lihat dari benchmark juga kita ngaramin masih kurang. Apalagi sebenarnya gaming tuh Nvidia RX tuh Radeon tuh oke buat gaming. Tapi buat yang lainnya agak Ya buat multimedia bla bla bla. masih kurs gitu. Karena kalau nggak salah di RX 6000 berapa ya, 6600 apa 6500 XT itu kalau kalian teman-teman suka nge-stream gitu ya, suka live, itu ada istilah apa ya, di-code atau apa gitu, itu nggak ada di RX, di Radeon tuh nggak ada, nggak ngebantu. Kayak buat ngedecode si videonya ya. Kalau di Nvidia itu ada, mau di seri 10, di seri 20 atau seri 30 ada. Gitu. Oke. Ya memang biasanya AMD sekarang masih banyak malah dipakai mining karena hash rate-nya yang tinggi. Ya, itu kan. Gitu. Jadi ini masih kita lihat nanti di September seperti apa ya. Apalagi nanti di Oktober mungkin dengan adanya si Nvidia seri 10 karena kemungkinan di Oktober katanya ada launching.
Kita lihat nanti 40 maksudnya. Udah launching, nanti kita lihat seperti apa. Cuman pasti nggak akan gede lah untuk beli 40. Cuma kalau menarik, tiba-tiba seri 40 udah di atas RX 6000 gitu, itu wah kok gini ya gitu. Kita lihat, dan ya kita lihat nanti AMD seperti apa, karena sekarang situationnya juga lagi nggak bagus ya. Dia nurunin Nurunin harga gede banget karena memang overstock. Ya, kayaknya buat naikin ini juga sih. Iya, sebenarnya Steam Survey one of. Iya, Cuman kecil doang gitu ya. Cuman tetap aja kan di sini juga sampel kalau misalkan masyarakat udah mulai beralih ke generasi terbaru gitu. Nah, oke, lanjut ke berita terakhir di sini kita ada FF7 25 tahun anniversary dan McDonald's ngucapin selamat ulang tahun. Ada indikasi kolaborasi kan? Gitu. Apakah kalian nanti dapat mainan cloud di Happy Meals kalian gitu, pada yang belinya bapaknya bukan anaknya, atau nanti dapat apakah ada karakter di FF gitu kan? Nah, itu yang menarik. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin McDonald dan FF7, modnya FF7 itu udah ada. Jadi Sephiroth itu udah jadi Ronald McDonald. Jadi ini mungkin ini gambarnya gimana ya? Iya, tadi gue lihat tadi. Jadi ini udah ada nih. Nah ini kita udah lihat ya. Sephiroth itu jadi Ronald McDonald. Di sini udah ada moddingnya. Serem. Nah, ini Sephiroth yang udah jadi Ronald McDonald, dan ya kita lihat seperti apa nanti kolaborasinya, karena di Twitternya pun si FF dan McDonald's bahas-bahasan gitu. Maksudnya ya ngebuat bikin gimmick, bola liar lagi nih. Betul. Kita lihat nanti seperti apa, dan menarik juga karena yang satu sebenarnya FF7 ini kan sebenarnya Asli main FF nggak? Udah lama sih. Udah lama ya. Nah, memang kalau apalagi biasanya FF7 itu karena memang yang paling berkesan ya dari PS1 yang dimana user base-nya banyak, terus lore ceritanya juga bagus gitu. Terus makanya akhirnya di remake, dan ini 25 tahun tuh jadi momentum buat mungkin kedua belah brand gede gitu ya, franchise gede dua-duanya yang bisa ngasilin gitu. Itulah, jadi buat si FF selamat ulang tahun FF. Selamat ulang tahun ke-25. Mungkin kemarin bareng sama Pak Joni juga ya, sama Bu Megawati bisa dirayakan lah bareng-bareng. Megawati, Bu Puan. Bisa dirayakan bareng-bareng, atau mungkin lahirnya bareng ya? Enggak dong. Apakah dia pemilik FF? Enggak dong, kan ini baru 25 tahun. Yang itu kan udah Parubaya ya. Parubaya ya, 2 itu ya. Gitu. Mungkin itulah ya buat Ups Gatel kita kali ini ya. Dan makasih udah nonton. Seperti biasa, kalau misalkan ada informasi yang menurut kalian salah atau mau dikoreksi silahkan. Betul. Tulis di kolom komen. Betul. Kalau ada berita yang mungkin di request ya. Betul. Mau dibahas lebih lanjut. Kita sebenarnya kedepannya mungkin pengen bahas satu topik aja agak panjang gitu ya. Karena biar lebih luas gitu. Apa yang mau kita tanyakan dan kita bahas, boleh ditulis di kolom komentar. Itu aja. Makasih udah nonton. Bye-bye.